trigonometri. Nah, sebelumnya gue ingetin dulu nih, karena nanti lo harus menggambar fungsi trigonometri, gue ingetin dulu, konsep dari menggambar fungsi itu gimana sih? Ya, misalkan kalau kita ingin menggambar suatu fungsi yang sederhana aja, misalkan fx sama dengan min 2x tambah 8 ya, misalkan kayak gini. Nah, ini gimana nih cara kita menggambarnya? Oke, cara yang paling simple itu adalah dengan lo coba-coba ya. Lo coba-coba, misalkan lo masukin kalau x-nya berapa, y-nya berapa ya. Jadi ini misalkan y sama dengan fx ya. Oke. Nah, misalkan kalau kita masukin x-nya 0. Kalau x-nya 0, oh ternyata y-nya 8 gitu kan. Kalau x-nya 1, oh ternyata y-nya berapa? Y-nya itu 6. Kalau x-nya 2, oh ternyata y-nya 4. Kalau x-nya 3, oh ternyata y-nya 2. Kalau x-nya 4, y-nya 0, dan seterusnya. Nah, tabel ini sebenarnya menunjukkan titik-titik dari fungsi tersebut. Berarti dia melalui 0,8, berarti dia melalui 1,6, berarti dia melalui 2,4, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita gambar di koordinat kartesius, misalkan kayak gini. Nah, misalkan kayak gitu, berarti kita tinggal buat aja titik-titiknya gitu kan. Oh, dia melalui 0,8. Di mana 0,8? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 0,8 di sini nih. X-nya 0, Y-nya 8, gitu kan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya 1,6. Oh, 1,6 di sini. Terus lagi 2,4 di sini. 3,2. Oh, di sini. Ya. 4,0. Oh, di sini. Nah, berhubung ini adalah persamaan garis, berarti kalau semuanya itu kita cari titik-titiknya, maka kita akan dapat oh ini di sini ya. Kita akan dapat juga persamaannya di sini gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan kita ambil semua titiknya, lama-lama kita akan mendapatkan apa? Makin jelas dia geometri nantinya ya. Jadi ketika kita menggambar fungsi trigonometri, misalkan y sama dengan sin x. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah membuat tabel. Di sini y, di sini di sini x, di sini y sama dengan sin x. Terus kita masukin nilai x tertentu, nanti kita dapat nilai y tertentu, baru deh kita buat grafiknya. Gitu. Oke. Nah, untuk menggambar fungsi, yang kita lakukan itu adalah tentuin nilai x ya. Berikutnya cari nilai y. Habis itu dari tiap-tiap titiknya gambar deh fungsinya. Nah, tapi masalahnya tahu dari mana nilai X yang diambil itu tepat. Ya, tentunya lo tahu nilai X yang diambil itu apa dari apa? Dari fungsinya. Lo lihat dulu fungsinya kira-kira gimana. Ya kan? Kalau kayak tadi fx sama dengan min 2x plus 8 misalkan. Oh, lo tahu bahwa ini adalah persamaan garis. Ya udah gue kira-kira aja misalkan x-nya 0. Ya, terus abis itu misalkan yang ngebentuk fx-nya sama dengan 0 bisa juga. Oke. Pokoknya lo bisa kira-kira dari fungsinya. Nah, kalau trigonometri kira-kiranya gimana? Nah, cara ngira-ngiranya pertama lo harus tahu bahwa trigonometri itu adalah fungsi periodik. Apa itu fungsi periodik? Jadi gini, yang bukan fungsi periodik, contohnya ini nih bukan fungsi periodik, ya. Dia tidak berulang, misalkan grafiknya kayak gini, set. Ya udah dia nggak berulang, terus aja kayak gitu, ya. Atau misalkan fungsi kuadrat, gambarnya parabola, dia juga tidak berulang. Yang namanya fungsi periodik itu selalu berulang. Misalkan gini nih, gua ambil misalkan gambarnya rada sembarang dikit, misalkan gini, set gitu ya. Ya, set gitu deh. Nah, tapi sampai di sini dia nggak terus lagi ke sana. Dia eh, periodenya dari 0 sampai 4. Jadi setelah 4 ke sana dia berulang lagi. Berulang lagi gini misalkan set gitu. Oke. Terus ini udah 4 kan? Ya. Setiap kelipatan 4 dia berulang lagi. Set. Di sini dia berulang lagi nih 12, berarti berulang lagi ke sana. Set. Gitu. It's kurang. Nah,
Berikutnya sebelum ini juga berulang lagi, ya. Set, di sini min 4. Nah, fungsi yang kayak gini namanya periodik di 0 sampai 4, ya. Jadi setelah 4 sampai 8 dia berulang lagi, nilai y-nya sama-sama lagi. Nilai y di sini sama dengan nilai y di sini. Nilai y di sini sama dengan nilai y di sini. Nilai y di sini sama dengan nilai y di sini. Gitu. Meskipun nilai x-nya beda, ya. Itulah maksud dari fungsi periodik. Nah, trigonometri itu juga fungsi yang periodik. Kenapa bisa gitu? Nah, coba kita lihat ya. Ini kita punya sumbu, ya. Di sumbu ini ada sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan di sini balik lagi berapa? Balik lagi 360 derajat. Gitu kan? Nah, sekarang misalkan kita mau mencari nilai sinus. Sin 0 derajat akan sama nggak dengan sin 360 derajat? Sama, ya. Terus misalkan di sini 30 derajat. Oke, di sini deh. 30 derajat. Sin 30 derajat akan sama dengan sin berapa? Sin 30 derajat akan sama dengan sin 360 derajat tambah 30 derajat, yaitu 390 derajat. Ya, sama dengan 390 derajat. Gitu kan? Berikutnya lagi, warnanya beda biar nggak bingung. Misalkan di sini 60 derajat. Itu nilainya akan sama dengan sin berapa? Sin 60 derajat akan sama dengan sin berapa coba? Tinggal ini tambah 60 ya, berarti 420 derajat. Gitu. Nah, ini kan eh, apa ya? Ciri-ciri periodik kan kayak gitu ya, nilainya berulang lagi, ya. Jadi di sini untuk X sama dengan 1, nilainya akan sama dengan X sama dengan 5. X sama dengan 2, nilainya akan sama dengan X sama dengan 6 gitu ya. Nilai Y-nya sama maksudnya. Gitu. Karena dia adalah fungsi yang periodik. Dia berulang. Setiap kali 4 dia berulang lagi. Setiap kali 4 berulang lagi. Nah, kalau trigonometri ya, contohnya Y sama dengan sin X tadi, dia periodik di 0 sampai 360 derajat. Nah, karena dia periodik di sini, berarti yang kita cari di 0 sampai 360 derajat aja. Sebelum 0, udah nggak usah kita cari dulu. Setelah 360, juga nggak usah kita cari. Toh, kalau kita udah tahu misalkan ini gambarnya kayak gini, ya, berikut-berikutnya gimana? Oh ya, pasti sama lagi. Gitu, tinggal berulang aja kan? Dan seterusnya, gitu. Oke? Sama dengan sin X. Oke, kita buat dulu ininya. Oke, kayak gitu. Terus di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, balik lagi 360 derajat. Nah, kita akan masukin nih nilai sin X satu persatu ya. Mulai dari 0 derajat. Nah, kalau dari 0 sampai 90 gampang lah ya. Ini adalah sudut istimewa dan harusnya lo udah terbiasa, jadi harusnya udah hafal juga. Oke, sin 0 itu berapa? Sin 0 itu adalah 0. Ingat, sin itu adalah depan ya, depan dibagi dengan miring. Oke. Jadi kalau misalkan depan bagi miring, kalau misalkan sudutnya 0 derajat, depannya itu kan 0 kan? Iya, jadi dia 0. Oke, untuk 30 ini adalah setengah. Untuk 45 dia adalah setengah akar 2. Kalau 60 iya, setengah akar 3. Kalau 90, kalau 90 itu adalah 1 ya. Oke, kalau misalnya lo nggak ingat sama ini, nah berarti lo harus belajar lagi nih tentang sudut-sudut istimewa. Ada juga teorinya di sini, ya. Coba lo tonton sudut-sudut istimewa kalau nggak bisa. Kalau udah bisa, oke. Nah, berikutnya itu kita masuk ke sudut yang di atas 90 derajat. Masuk ke 120 derajat. 120 derajat berarti di sini ya. Nah, 120 derajat itu
itu dari sini ke sininya berarti 60 derajat ya. Ini 120, berarti dari sini sini 60 derajat. Berarti dia nilainya sama dengan yang 60 derajat. Oke. Tapi tandanya gimana? Positif atau negatif? Positif. Ingat, sin di kuadran 1 sama sin di kuadran 2 itu positif. Karena sin itu adalah nilai Y. Di sini Y-nya positif, di sini Y-nya juga positif. Oke? Ya, berarti di sini positif setengah akar 3. Kalau yang 135 ya, berarti dia adalah sama dengan 45 derajat dan masih positif juga ya. Yang 150 dia sama dengan 30 derajat ya dan dia positif juga berarti setengah. Yang 180 dia balik lagi ke 0 gitu. Oke. Nah, berikutnya di sini 0 lagi nih ya. Sini 0 lagi. Nah, terus di sini nih 210. 210 dari sini ke sini berarti berapa? 30 derajat. Berarti dia sama dengan ini Y-nya negatif kan? Iya, berarti di sini min setengah. Ya. Berikutnya di sini uh, 225 berarti sininya 45 derajat ya, sama dengan 45 derajat tapi negatif. Berikutnya lagi 240 set. Di sini 60 derajat berarti ya. 240 itu kan adalah 180 tambah 60 ya. Oke, berarti di sini min setengah akar 3 karena dia sama dengan 60. Nah, di 270 dia itu nilainya sama dengan yang 90 tapi dia negatif. Berarti di sini min 1 gitu. Berikutnya kalau kita terusin ke sini itu warnanya ganti lagi. Ke sini itu 300 ya. 300 itu adalah 270 ditambah 30 derajat. Berarti dari sini ke sini 60 derajat. Ya. Dia harus sama dengan yang 60 derajat nih. Yaitu adalah setengah akar 3. Tapi karena dia kuadran 4, dia negatif. Berikutnya di sini setengah akar 2 dan dia negatif juga. Berikutnya di sini setengah akar 3. Setengah akar 3. Setengah ya. Dia setengah dan dia negatif juga. Berikutnya sampai di 360 derajat dia 0 lagi. Gitu. Nah, berarti udah bisa digambar nih. Titik-titiknya udah ada semua. Kebayang kira-kira gambarnya gimana? Oke. Biar makin kebayang, sebenarnya lebih enak kalau tiap akar 2 sama akar 3 itu kita ganti jadi bilangan. Jadi ketika kita gambar di koordinat kartesius itu lebih jelas. Dan angka-angkanya. Oke, dari angka ini lo udah coba belum untuk menggambar grafik sinus? Ya, lo masukin kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya itu adalah 30 derajat, Y-nya itu adalah setengah. Kalau X-nya itu adalah 45 derajat, Y-nya itu adalah setengah akar 2, dan seterusnya. Coba lo masukin titik-titiknya, habis itu gambar. Bisa? Kalau belum dicoba, jangan dilanjutin video ini, please. Lo harus coba. Harus banget coba. Oke, kalau udah, gue lanjutin. Oke, kita lanjutin ya. Nah, hasil dari ini, kalau kita gambar, jadinya gini nih. Nah, jadinya kayak gitu. Ya, ini adalah gambar yang diperhalus. Kalau misalkan mau lihat titik-titiknya, coba kita lihat. Di 0, pada saat X-nya 0 derajat, Y-nya itu adalah 0 derajat. Itu adalah titik ini nih. Oke. Kemudian, di saat 90 derajat, dia 1. Ini 90 derajat. Di sini nilainya 1. Ya. Pada saat 180 derajat, dia nilainya 0. Di sini 180 derajat. Nilainya 0. Pada saat 270 derajat, nilainya min 1. Min 1 di sini. 270 derajat. Pada saat 360 derajat, nilainya 0. Di sini. 360 derajat. Nah, untuk yang lain-lainnya bisa dicek juga. Misalkan 30 derajat dia setengah. 30 derajat berarti ini kita bagi 3. Set, set.
ya. 30 derajat dia pas di sini setengah. Pada saat 60 derajat dia setengah akar 3. 60 derajat di sini dia setengah akar 3. Pada saat 45 derajat dia setengah akar 2. Ini 45 derajat pas tengah-tengah. Ya, dia setengah akar 2. Kayak gitu. Di yang lain juga kayak gitu. Kebayang ya, grafik sinusoidal. Nah, kalau grafik sin udah, sekarang gue mau kasih tugas nih buat lo nih. Coba lo menggambar grafik Y sama dengan cos X. Coba gambarnya gimana? Terus yang kedua, itu gambar Y sama dengan tangan X. Di video berikutnya, gue akan kasih gambar grafiknya kayak gimana. Tapi sebelum lo lihat video berikutnya, lo wajib cobain dulu gimana sih kira-kira menggambar Y sama dengan cos X dan gimana menggambar Y sama dengan tangan X.